Ya, selamat pagi semuanya dari adik-adik, teman-teman tim apa? Dari mata pelajaran Islam dan Muslim di Indonesia, Pak. Pelajaran Islam dan Muslim di Indonesia dari Fakultas Teologi UKSW ya. Iya, Pak. Selamat pagi, selamat datang. Jadi saya pagi ini mewakili dari Takmir Masjid Al-Hudola Kauman di Kauman Tingkir Lor. Tinggal masih menunggu ketua takmirnya Mbah Kiai Haji Abdul Nasir, juga Pak Yahya dari bendara juga. Jadi pagi ini saya mengucapkan selamat datang. Kami membuka seluas-luasnya untuk apa? Memfoto, video, mendokumentasikan Masjid Hudola. Yang penting dari kerjasama ini bisa menguntungkan adik-adik di mata pelajaran mata kuliahnya Muslim Islam Indonesia di fakultas Anda, juga bisa menguntungkan bagi Masjid Al-Hudola. Karena sampai pagi ini kita secara video yang di bahasanya di-upload di media sosial kita masih sangat minim. Jadi semoga saja nanti dengan hasil karya adik-adik bisa membanggakan Masjid Al-Hudola di media sosial. Itu aja. Jadi silakan mulai, bebas, yang penting bebas lah, kalau bahasanya Jawa secara umum bebas tapi sopan gitu aja. Jadi kita akan memberikan jadi nanti kita akan banyak berbicara, berkomunikasi. Satu, yang kedua kita juga sudah menyiapkan, saya sebagai sekretaris itu menyiapkan beberapa profil, lalu sejarah Masjid Al-Hudola, hubungan Masjid Al-Hudola dengan makam Mbah Abdul Wahid. Jadi secara prinsip garis besar Masjid Al-Hudola ini berdiri kurang lebih tahun 1900-an. Yang didirikan, prosesnya tidak langsung berdiri langsung masjid, tapi sebelumnya ada padepokan, ada berkembang pada tahun sekitar 1900. Mbah Abdul Wahid Mbah Abdan, Kiai Haji Abdan itu rumahnya ya. Dulu di sini di utara masjid itu beserta masyarakat membangun masjid ini langsung, yang ukuran 10-10. Nanti kita akan lihat di dalam. Ya, khasnya masjid ini adalah ya seperti ini, joglo lah, zaman kuno. Berkembang seperti ini juga joglo, jadi menjadi joglo semua, karena itu khasnya Indonesia, Jawa lah terutama joglo. Tapi hampir semuanya khas bangunan di Indonesia seperti ini. Kalau bahasanya di koran tuh kita mencoba kearifan lokal, berpijak pada tradisi yang ada, tetap mewarisi yang sudah ada dan mewariskan kepada generasi mendatang. Itu. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita langsung bisa. Ayo, Pak. Selain ketebalan dan lebar, ini pakai sangat manual, ini pakai banci. Banci itu semacam pacul kecil. Ini kelihatan dari nggak rata, sangat manual. Batu ini batu dari unsur lantai. Batunya juga selama. Kita menerimanya seperti ini. Menerima warisannya seperti ini gitu. Ini batu biasanya jenisnya andesit. Kalau dulu ya nggak halus, dulu manual juga, kasar itu. Anda masih, kalau yang hari ini masih bisa, tapi produknya mutilan masih ada di sini. Di daerah kita punya Botongan. Nah, kalau model-model kayunya ini Pak, ini masih asli atau? Asli. Ada 4 ini yang, jadi di dalamnya ini ada
kayak menyudut ke atas lancip gitu. Betul. Jadi dari sawah ini atau dulu langsung naik ke atas. Ini tutup kayak joglo. Ini termasuk cuy mas, pintunya. Yang pulau lagi ini mas, diambil soko. Ini musuhnya yang gede-gede. Ini enggak. Itu tanpa paku ini. Ini aksara Jawa Jawa Arab itu. Ini Arab itu. Nanti kalau ada Mbak Nasib, jadi kita tunggu.
panjang. Jadi Pak, kalau boleh tahu nih Pak, ini pendiri masjid ini dari siapa saja gitu Pak? Bisa disebutkan nama-nama Pak? Terkenalnya nggak Pak? Yang tokoh terkenalnya Mbah Abdan. Sebagai pencipta pertama. Ya, sebagai kalau di Islam sebagai wakil itu yang orang yang mendirikan zakat. Dan saya lihat juga itu ada makam Pak Abdul Wahid ya Pak. Wahid. Itu ada hubungannya tidak dengan masjid? Ya, jadi sebelumnya pasca pelantikan Beliau, Mbah Abdul Wahid, Mbah Romo Sindiko yang makamnya di Blokongan, Mbah Jambak Hati yang dekat Tambuki di Jawa Tengah. Berapa menit ya? Dulu dia Berapa menit? Warga Mbah Mojo. Berapa menit katanya? Mbah keluarga Mbah Mojo, Mbah ya nyainya makamnya di sana di Cengeng, di Pasar Cengeng. Jadi mereka dari proses kekalahan Pangeran Diponegoro di Magelang yang melawan Belanda itu, sebagian prajuritnya kan banyak yang lari ke sini. Nah, hijrah ke sini ditampung sama Mbah Abdan. Dulu Wakila itu ceritanya mereka di halaman utara itu rumahnya Mbah Abdan. Dan sekarang udah di Timurgo, itu Mbah Abdan sebagai kayak sesepuh. Satu generasi tetapi berbeda umur. Bisa kalau hari ini bicara umur jenengan ya satu komunitas tetapi beda umur. Kayak saya sama jenengan sekarang membuat kelompok penggemar benda-benda bersejarah. Artinya umur saya yang sudah tua ada yang masih muda, tapi masih mungkin anggota barunya masih anak SMA kan bisa. Dikatakan satu generasi bukan satu umur, tetapi dalam satu komunitas dalam tanda kutip bisa menjadi komunitasnya prajuritnya Pangeran Diponegoro. Mereka berkumpul di sini, ya di sini mungkin padepokan. Khasnya ciri-cirinya itu pohon sawo yang di depan. Sawo kecil itu kalau di mana ini kan sawo kekecikan. Kalau bahas sawo kecil bisa juga sawo sukung. Jadi tetap menjaga barisan yang rapi. Jadi waktu itu kan banyak pendapat bahwa Pangeran Diponegoro itu tidak ditahan, tetapi kan naik haji. Nah itu menunggu kepulangannya para prajuritnya yang di sini. Kalau di sini ya itu tetap berkumpul di sebelah utara masjid ini Mbah Abdan. Tahun 1900 langsung mendirikan masjid ini beserta masyarakat. Tidak satu orang gitu, tapi beserta masyarakat. Ya berarti zamannya Mbah Mahir ini, angkatannya beliau. Nah itu langsung ukurannya 10 kali 10. Itu mulai dari mana? Ini sana sama-sama. Cuma kotak ya Pak? Cuma kotak biasa ya Pak? Ya kotak biasa 10. Berarti dalam satu komunitas dengan para prajurit Pangeran Diponegoro dengan Mbah Abdan juga, mereka itu ada kesulitan tidak Pak? Kalau seperti info yang Pak tahu dalam membangun itu. Itu kan masih padepokan kalau zamannya Mbah Abdul Wahid. Ini kan dibangun sekitar 1900 itu. Ya enggak ya, ini aja pohonnya. Mungkin kesulitannya kan cuma bawa pohon. Tapi kan orang dulu juga bahasa hari dalam tanda kutip kan sekti ya. Hari ini harus pakai, kalau dibayangkan hari ini satu pohon pucuknya buat gedung itu kan ngeri ya. Nanti bingung bawa antaranya, tapi kan dulu kan nggak mungkin dipotong di sana. Mungkin di sini tinggal kerakit jika kita tidak tahu. Tapi sejarahnya dibuat di sini satu pohon. Kalau ukiran-ukiran yang ada di ventilasi dan jendela itu Pak, itu hari ini, maksudnya ketika kita bangun renovasi tahun 2017. Tapi patokannya tetap yang di selera motifnya pakai yang mimbar.
Jadi limbah dikembangkan ke semua. Sama jati juga. Kenapa kita memakai kayu jati? Jati itu apa bahasa Jawa itu? Jatinya kayu dia itu. Itu maknanya apa Pak? Kira-kira. Ya kayu itu kan urip. Jatinya urip itu kita paham dengan alat. Kalau mencari filosofi ya. Ini semua. Semua ini kayak jati. Jati semua. Jadi yang Saya juga lihat ada kayaknya beduk di situ Pak, bisa kita lihat. Iya. Pak. Mari. itu yang pucuk itu. Pucuk pohon ini apa? Paling atasnya. Paling atas. Oh, Bang. Kalau nggak di depan namanya nggak betul. Balok. Oh, itu kentongan. Kalau yang bawah itu bayangkan pohonnya segede apa, ini pucuknya yakin. Jadi dari awal masjid ini Dari awal, dari sisanya itu ya, ceritanya sisanya. ini yang peninggalan ya Pak? Peninggalan. Kalau ini pakai kulit apa? Oh tidak, biasa banyak yang komplain. Nah, kira-kira kenapa Pak masjid ini tidak direnovasi seperti di sini? Kearifan lokal kan kalau bahasa saya seliranya panitia seperti itu. Tapi ini prosesnya tidak seperti itu. Jadi sebelum dibangun pada tahun 2017 kita mengadakan kayak musyawarah sama nah itu kita ada kayaknya nanti di proyek pembangunan itu ada, kita keluarkan survei, kita random ya kita random acak itu 60 orang, hasilnya masjid bukan tidak boleh dirubah, sebaiknya tidak dirubah dengan gaya hari ini. Kita berpijak pada apa yang sudah diwarisi oleh kita dan akan mewariskan pada generasi yang akan datang. Jadi Masjid Idola hari ini menjadi masjid bersejarah pertemuan. Perkembangannya itu dalam apa saja Pak? Dari sisi administrasi, dari sisi pembangunan, macam-macam ada itu, ada kategorinya. Nah, selain peninggalan-peninggalan seperti beduk ini Pak, apalagi peninggalan-peninggalan yang memang sangat bersejarah di situ? Batu pancian wudhu itu juga sudah sejak zaman dulu. Alam, maka menjadi sangat mahal karena kita mau ikuti yang dulu, yang asli batu ya batu, maka gaya-gaya seperti itu. Semua. Langsung dari Tulungagung. Ini kan kita ngambil yang ahli bawa ke sini, mintanya kayak zaman dulu. Jadi tetap berpatokan sama kearifan lokal ya Pak? Ya, yang sudah ada, yang kita warisi dan bisa diwariskan generasi yang akan datang. Nah, ini sudah zaman dulu. Gantian kayak gini. Ini kan wudhu ini tempat baru. Dulu kan di depan. Oh jadi di tempat kita berdiri kalau wudhu? Nah, bukan, ini dari tempat itu ke masjid sama. Fungsinya sama. Buat jalan gitu. Nah, kalau dulu di depan, sekarang di belakang karena tempatnya. Iya banyak tanah ya. Nah, kita sekarang
budaya kita kan sudah berubah semua. Dulu namanya kamar mandi, sumur itu kan kalau rumah dulu pasti di depan. Sekarang kan enggak. Hari ini generasinya di belakang semua. Ini batu andesit kuno. Batu apa Pak? Andesit. Andesit. Wah. Kalau hari ini kan batunya lebih apa ya, lebih empuk, lebih mudah. Kalau dulu kan batunya keras.